Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan pembangunan nasional di era revolusi industri 4.0. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Oktavia Widya Maharani dengan NPM 21141511076 dari Program Studi Kehutanan kelas B. Berikut profil dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu Bapak Dr. Insinyur Gunardi Dewinarno MSI. Kemudian daftar isi yang terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 metodologi, bab 3 hasil dan pembahasan, dan bab 4 kesimpulan. Bab pertama yaitu pendahuluan. Pancasila memiliki fungsi dan peranan yang sangat luas dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dan peranan itu terus berkembang mengikuti tuntutan dan kemajuan zaman. Itulah sebabnya Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai nama yang menggambarkan dan menjelaskan fungsi dan peranannya. Usaha untuk melakukan peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang berujung dan berlandaskan pada kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Nah, tantangan perkembangan global ini sendiri sering disebut sebagai pembangunan nasional yang merupakan terutama di era sekarang adanya perkembangan teknologi informasi digital di era revolusi 4.0. Perkembangan revolusi menjadikan Pancasila harus mengikuti pola tersebut. Pancasila sering disebut sebagai ideologi yang bersifat terbuka. Ideologi Pancasila dapat menangkap dinamika internal yang mengundang dan merangsang SDM Indonesia untuk mengembangkan pemikiran baru. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan internal dari segala bidang. Indonesia secara umum berada pada posisi tengah dalam Revolusi Industri 4.0 di ASEAN. Kemudian Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Berdasar pada visi besar Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0, yaitu membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi pada tahun 2030. Bab kedua yaitu metodologi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis, normatif melalui studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama yaitu bahan hukum premier, yang kedua bahan hukum sekunder, yang ketiga bahan hukum tersier. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan yaitu yang pertama mengolah hasil pengumpulan bahan hukum premier, kemudian pengumpulan bahan hukum sekunder, selanjutnya menganalisis terhadap sumber data yang didapat, membuat peraturan perundang-undangan, literatur, data, dan beberapa dokumen yang terkait serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dalam menganalisis. Bab ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh adalah hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional, yang mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus mendasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila. Pencapaian hasil pembangunan mencakup 5 dasar menurut Abu Salim, yaitu yang pertama, pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu negara. Yang kedua, dicapainya pemerataan di suatu masyarakat dalam suatu negara. Ukuran yang dilakukan adalah memakai perhitungan indeks Gini yang dapat mengukur adanya ketimpangan pembagian pendapatan masyarakat. Yang ketiga, kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara dengan menggunakan tolak ukur PQLI, yaitu Physical Quality of Life Index. Yang keempat, kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan karena negara yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah proses kemiskinan penduduknya. Yang terakhir yaitu pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesinambungan karena pembangunan yang sedang berlangsung seringkali menghasilkan
kondisi ketimpangan yang sangat mencolok bagi masyarakatnya. Kemudian, istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi adalah serangkaian nilai atau norma atau sistem dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Kemudian Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Oleh karena itu, pembangunan nasional sebagai upaya praktis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan kepada paradigma hakikat manusia. Selanjutnya, Pancasila mengandung banyak arti dalam pengembangan iptek dalam revolusi industri 4.0, yaitu pada sila ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan kita bahwa manusia hanyalah makhluk yang mempunyai keterbatasan seperti makhluk-makhluk lain. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga sangat penting dalam pengembangan iptek karena menyejahterakan manusia haruslah dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan. Selanjutnya pada sila Persatuan Indonesia mengingatkan kita untuk mengembangkan iptek tentang dan untuk seluruh tanah air dan bangsa. Kemudian pada sila kerakyatan meminta kita untuk membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mengembangkan iptek dan mengenyam hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing. Selanjutnya pada sila terakhir yaitu sila keadilan sosial digunakan untuk memperkuat keadilan yang lengkap dalam alokasi dan perlakuan dalam pemutusan, pelaksanaan, perolehan hasil, dan pemikulan resiko dengan memaksimalkan kelompok-kelompok minimum. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagai aturan yang berada di bawah UUD 1945 terkait dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan menurut Mardhani Wijaya dan kawan-kawan, yaitu yang pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kemudian mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Kemudian memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan juga keluarganya. Lanjut, revolusi industri menurut Hamdan merupakan perubahan cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental. Revolusi industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan juga berhubungan satu dengan yang lain. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menurut Syahrial Syarbaini harus memperhatikan konsep sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Kemudian Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional haruslah menjadi perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa. Kemudian Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional itu sendiri tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional, yang dimana untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia, masa depan diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila atau norma-norma Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Memasuki bab keempat yaitu bab terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu dalam rangka mencapai visi revolusi industri 4.0 di Indonesia dalam pembangunan pendidikan,
ekonomi, dan iptek perlu berpedoman dan mengacu pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa implikasinya adalah Pancasila menjadi paradigma pembangunan. Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbarui tatanan sosial budaya. Kemudian pembangunan tidak hanya fokus dalam memanfaatkan digitalisasi, tetapi juga pembangunan pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kekuatan untuk memberdayakan potensinya seoptimal mungkin dalam penguasaan iptek. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.